Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pasti dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai ke akhir zaman. Dalam kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang jarak, ya, tentang jarak. Dalam hal ini, pada video ini akan dijelaskan tentang jarak titik ke titik. Kenapa dibuat video ini? Ya agar para siswa bisa belajar dari rumah gitu ya. Tidak harus tatap muka. Mudah-mudahan dengan video ini ilmu kita bisa bertambah. Materi pada kesempatan ini, pada bagian pertama ini adalah jarak titik ke titik. Ya. Jarak titik ke titik. Ini paling ada sekitar 10 menit lah ya. Insya Allah kamu pada bisa. Setelah itu baru kerjakan tugasnya yang ada di Google Classroom. Jadi bagian yang pertamanya adalah jarak titik ke titik. Mudah-mudahan pada lancar ya. Jadi di sini ada keterangan jarak dari titik A dan titik B dapat dicari dengan menghubungkan titik A ke titik B sehingga terjadi sebuah garis. Jarak kedua titik tersebut ditentukan oleh panjang garis itu. Nah, di sini ada peragaan nih. Ada titik A, ada titik B. Berapakah panjang atau jarak dari titik A ke titik B? Diukur. Ya. Nah itu, jadi jarak dua titik itu ya tinggal ukur saja atau hubungkan saja dari A ke B. Nah itulah jarak dua titik. Sekarang kita lihat contohnya. Contohnya, diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk A cm. Nah di sini. Lalu untuk kubus ya, kalau ada kubus ABCDFGH, maka ABCD-nya itu disimpan sebagai bidang alas, FGH sebagai bidang atas. Lalu kalau panjang ABA cm, maka panjang BCA cm, panjang CD A cm, panjang AD A cm. Panjang AE A cm, panjang DH A cm, panjang BF A cm, panjang CG A cm. Lalu EF, FG, GH, dan HE juga panjangnya adalah A cm. Gitu, ya. Lalu sekarang ada pertanyaan nih. Tentukan jarak dari titik A ke titik C. Nah, itu, tentukan jarak dari titik A ke titik C. Yang B-nya, tentukan jarak dari titik A ke titik G. Lalu selanjutnya ada pertanyaan juga, tentukan jarak dari titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Ini perlu gambar yang khusus ya, kalau ada jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH, maka digambar dulu nanti. Nah itu pertanyaannya. Sekarang kita lihat pembahasannya. Pembahasan. Perhatikan segitiga ABC ya, perhatikan segitiga ABC dari kubus tersebut tentunya. Siku-siku di B. Nah, pasti itu siku-siku di B. Karena tadi dikatakan kubus ya. Maka
panjang AC sama dengan apa? Nah, perhatikan tadi segitiga ABC siku-siku di B. Maka panjang AC adalah, nah, gunakan Pitagoras ya, dalil Pitagoras. AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Bisa juga AC sama dengan akar dari AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Namun yang kita perhatikan di sini segitiga ABC saja. Lalu panjang AB berapa? Panjang AB adalah A cm. Panjang BC berapa? A cm. Karena tadi AB kuadrat, maka A-nya dikuadratkan menjadi A kuadrat ditambah BC ditambah A kuadrat, yaitu karena tadi dari BC kuadrat. Lalu A kuadrat tambah A kuadrat berapa? Adalah 2A kuadrat. Itu. Nah, sekarang ada di sana akar 2A kuadrat. Akar dari A kuadrat adalah A. Kalau akar 2, ya tulis akar 2 saja. Sehingga didapatkan A akar 2. Tuh. Jadi panjang AC berapa? A akar 2. Tuh. Jadi karena tadi panjang A-nya, rusuknya itu adalah cm, maka tuliskan di sini jarak dari titik A ke C adalah A akar 2 cm. Itulah penjelasan tentang jarak titik A ke titik C. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan yang B-nya. Jarak dari titik A ke G berapa? Yang harus diperhatikan segitiga apa di sini? Yang diperhatikan segitiga A CG. Perhatikan segitiga ACG. Nah, perhatikan segitiga ACG. Siku-siku di mana? Siku-siku di C. Sehingga AG sama dengan, perhatikan segitiga ACG, berarti AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Tuh. Jadi AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Bisa dipahami ya itu ya. Lalu panjang AC berapa? Tadi sudah dihitung. Panjang AC adalah A akar 2. Karena kuadratkan ditambah CG. CG panjangnya A, karena CG kuadrat berarti A kuadrat. A dikuadratkan adalah A kuadrat, akar 2 dikuadratkan adalah akar 2. Salah ya. A dikuadratkan adalah A kuadrat, kalau akar 2 dikuadratkan adalah 2. Nah, sehingga hasilnya berapa? Adalah 2A kuadrat. Nah, ditambah A kuadrat. 2A kuadrat tambah A kuadrat berapa? Nah, di sini ya. Di sini kan tidak ada angka apa-apa, berarti ada angka 1 di sini. Ada angka 1 di sini, ya. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 3 akar 3A kuadrat. Akar dari A kuadrat berapa? Adalah A. Lalu akar 3, ya tetap akar 3. Jadi panjang AG berapa? Panjang AG adalah jarak dari titik A ke titik G adalah A akar 3 cm. Nah, tadi bahwa AC disebut dengan diagonal sisi, lalu AG, ya nih AG disebut dengan diagonal ruang. Jadi kalau diagonal sisi panjangnya adalah A akar 2,
sedangkan panjang diagonal ruang adalah A akar 3. Itu pembahasan tentang AG ya tadi. Nah, sekarang kita lanjut dengan pembahasan yang ketiga. Jarak AP, yaitu lihat, perhatikan gambarnya. Perhatikan segitiga AEP. AEP. Siku-siku di mana? Siku-siku di E. Ini pun gunakan dalil Pitagoras. Nah, sehingga panjang AP sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Nah, perhatikan EP. EP adalah setengah EG. EG berupa apa? Berupa diagonal sisi. Panjang diagonal sisi berapa? A akar 2. Karena EP merupakan setengah dari EG, maka EP itu sama dengan setengah A akar 2. Nah, di sini AE-nya berapa? A kuadrat. AE-nya karena AE kuadrat berarti A kuadrat. Ditambah EP tadi berapa panjangnya udah dihitung tadi itu. EP adalah setengah dari EG. Panjang EG adalah A akar 2, berarti EP adalah setengah A akar 2 dikuadratkan. Ya, sehingga hasilnya adalah sama dengan akar dari A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Setengah A kuadrat dari mana? Ini A adalah A kuadrat, ya, A-nya dikuadratkan menjadi A kuadrat. Lalu ada setengah dikuadratkan adalah 1/4. Akar 2 dikuadratkan adalah 2. Setengah kali 1/4 kali 2 adalah setengah. Sehingga didapatkan A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Ya, tuh. Hasilnya adalah 3/2 A kuadrat. Sehingga didapatkan di sini setengah A akar 6. Ya. Tuh. Jadi jarak AP, jarak titik A ke P adalah setengah akar 6. Ya, itu. Nah, alhamdulillah untuk 3 soal ini kita sudah bisa, insya Allah pada lancar. Mudah-mudahan kita sehat walafiat selalu dan ada dalam bimbingan, lindungan serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberi tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Itu saja dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.